Anda belum nyuruh bikin makalah ya? Belum. Hah? Itu udah tapi Udah kan ya? ya pas waktu itu belum tapi Terus belum pada bikin? belum dibuat juga. Ana lupa malah kemarin terakhir sampai mana tuh? Ada yang ingat nggak sampai mana pembahasan? Sampai Khobar makbul ya, bukan? Hah? Ada yang ingat nggak? udah jadi. Kalau misalnya sih hadis Hasan, Bar Hasan kalau nggak salah sih. Ada Hasan. Hadis Hasan, oke. Iya. Oke, berarti al-khobar makbul ya. Iya, oke. Khobar makbul. Oh iya. Sohe Hasan. Hasan udah berarti ya? Hasan dari belum semua Ki. Belum semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa PDU Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun melalui Zoom. Ya, sebelumnya walaupun sudah telat ana mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqburin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya ini kita sudah harusnya beberapa kali pertemuan tapi kita belum sempat bertemu. Insya Allah nanti Jumat akan datang libur ya? Belum ada tanggalan Ki. Tanggal merah kalau nggak salah itu, tanggal 2. Ya. Nanti walaupun tanggal merah masuk aja ya, gimana? Boleh. Tapi Zoom boleh, aja, nggak usah melalui, nggak usah ke kantor, Zoom aja Zoom. Baik. Ya. Baik, insya Allah Ki. Ngejar ketinggalan kita ya. Baik, hari ini juga kita nggak terlalu lama karena ada kegiatan yang lain. Jadi kita akan membahas tentang hadis-hadis ya yang diterima. Ya, al-khobar al-makbul. Ya, khobar-khobar yang diterima. Di antara khobar-khobar yang diterima itu ada hadis sahih dan juga ada hadis hasan. Ya. Kalau antum yang punya kitab atau yang melihat PDF kitab itu bisa dibaca, dilihat di halaman yang ke-33, Al-Khobarul Makbul ya. Tankasimul makbul ila ma'mul bihi wa ghairu ma'mul bihi ya. Kemudian aqsamul makbul ya. Itu ada 2, yaitu sahihun wa hasanun. Hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kemarin hadis yang sahih sudah beberapa kita pelajari. Di antara hadis yang sahih itu ada yang sahih li dzati dan juga ada yang sahih li ghairi. Ya. Sahih li dzati memang hadis itu adalah hadis yang sahih, baik berdasarkan sanad daripada hadis tersebut ya, ataupun juga matan daripada hadis tersebut itu semuanya memenuhi kriteria daripada hadis sahih ya. Yang mana hadis yang sahih sebagaimana sudah kita ketahui ya, kriteria syarat-syarat daripada hadis yang sahih itu adalah ittisalus sanad, sanadnya menyambung. Jadi dari rawi satu ke rawi yang lain itu sanadnya menyambung. Itu namanya hadis yang sahih ya.
Kemudian ada laturwat, ya, rawi-rawinya harus adil. Adil ini bukan dalam arti kata dia ini orang yang adil, tapi orang yang mana dia itu adalah orang-orang yang menjaga daripada muruahnya, ya, menjaga daripada sifat-sifatnya, ya, di samping dia itu adil, dia juga tidak fasik dan juga menjaga muruah. Kemudian yang selanjutnya adalah dhabtur ruwat, ya. Syaratnya itu otaknya itu atau hafalannya harus kuat, ya, hafalannya harus kuat, ya. Kemudian ada musyujud, tidak ada syad, ya. Apa itu syad? Syad itu adalah hadis yang hadis ini tidak ada yang membandinginya atau tidak ada yang melawannya. Dalam arti kata tidak ada hadis yang lebih tigo daripada hadis ini yang melawan daripada hadis tersebut, ya. Melawan daripada hadis tersebut, ya. Kemudian ada mulillah, tidak ada illah. Itu syarat-syarat daripada hadis yang sahih, dan itu sudah kita bahas, ya. Kemudian hadis yang sahih juga ada yang sahih li ghairi. Sahih li ghairi itu hadisnya itu sebenarnya dia hadisnya hasan, tapi dia hadisnya hasan, ya, tapi banyak pendukung daripada hadis-hadis yang lain sehingga derajat hasannya itu naik menjadi hadis yang sahih li ghairi, ya. Jadi awalnya itu dia itu hadisnya hasan tapi banyak pendukung, ya, banyak pendukung sehingga dia itu hadis yang hasan menjadi hadis yang sahih, maka namanya sahih li ghairi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang masalah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan. Di dalam pelajaran ilmu mustalah hadis, ya, dalam pelajaran ilmu mustalah hadis, hasan itu menurut bahasa adalah sesuatu yang baik, al-jamal, ya, al-jamal. Ya. Adapun berdasarkan istilah, ya, banyak pendapat daripada para ulama, ya. Di antaranya Imam Tirmidzi, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya mendefinisikan hadis hasan itu setiap hadis, ya, setiap hadis yang diriwayatkan yang di dalam sanadnya itu tidak ada orang yang tertuduh sebagai orang yang pendusta, ya, tapi ada hadis yang lain yang meriwayatkan tentang hadis tersebut yang lain, tapi nah itu disebutkan oleh beliau adalah sebagai hadis yang hasan, ya. Adapun menurut pendapat-pendapat yang lain, ya, tentang masalah hadis yang hasan itu, hadis yang derajat kesahihannya itu, ya, itu sedikit di bawah daripada hadis yang sahih. Ya. Contohnya di dalam perawi hadis tersebut ada seseorang yang hafalannya itu tidak begitu kuat. Ya, hafalannya tidak kuat, maka hadisnya itu ketika dia meriwayatkan hadisnya turun menjadi hadis yang hasan. Derajat hadisnya adalah hadis hasan, ya. Kemudian hadis hasan ini ada dua macam, hadis hasan li dzati dan hadis hasan li ghairi. Hasan li dzati itu, ya, memang benar-benar dia itu adalah hadis yang hasan, ya. Dia benar-benar hadis yang hasan, ya. Sedangkan dinamakan hadis hasan li ghairi apabila sebenarnya dia itu hadisnya hadis dhaif. Tetapi banyak jalur yang mendukung hadis tersebut, maka derajatnya naik menjadi hadis yang hasan, tapi hasannya li ghairi. Itu hadis hasan yang li ghairi. Bagaimana juga hadis yang hadis yang sahih tadi, ya. Jadi definisi hasan li ghairi itu ad-dhaif idza ta'addadat turuq. Ya, hadis dhaif tapi banyak jalannya, maka sebab banyak jalannya tersebut hadis yang dhaif itu naik menjadi hadis yang hasan, tapi namanya hasan li ghairi. Walam yakun apa budhu fihi fiskur ruwat au kadhibi. Ya,
Tapi sebab doibnya hadis itu bukan karena perawinya itu fasik atau bohong, bukan, tapi hanya karena sesuatu yang lainnya, ya. Maka dia bisa naik derajatnya menjadi derajat hasan ligoi. Jadi hasan itu juga ada dua. Jadi nanti ketika antum baca misalnya hadis ini adalah hadis hasan, nah, berarti kalian tahu tuh di antara perawinya itu ada yang hafalannya tidak begitu kuat. Makanya hadisnya bukan hadis yang sahih tapi jadi hadis yang hasan. Nah, nanti ketika kita belajar ilmu takhrijul hadis, nah di situ akan kelihatan tuh. Ketika kita belajar ilmu takhrijul hadis akan kelihatan fulan sigo, fulan alim, fulan macam-macam, definisi daripada kita belajar tentang nanti takhrijul hadis itu. Maka dengan kita belajar takhrijul hadis, nanti kita akan, hadis ini dinamakan hadis sahih karena perawinya itu tigo. Oh, ini dinamakan hadis yang hasan karena di dalam perawi itu nanti ada fulan yang mana kalau jadi setiap perawi hadis itu sekarang sudah ada biografinya. Sudah ada biografinya yang mana dengan biografi itu ulama bisa menetapkan hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Nah, hadis yang diterima itu hadis yang hasan, hadis yang sahih. Kalau hadis hasan dan hadis sahih bisa untuk dijadikan hujjah. Bisa untuk dijadikan dalil. Kalau hadis yang dhaif itu hanya bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal. Ya, jadi hadis dari segi diterima atau tidaknya itu ada dua macam, yaitu hadis yang hasan dan juga hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Sedangkan hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi kalau kita ingin mengambil sebuah hukum, nggak boleh dalilnya itu hadis yang dhaif, nggak boleh. Kalau kita mengambil sebuah hukum atas satu masalah, itu dalilnya harus dalil dari hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Nggak boleh kita pakai hadis yang dhaif. Nah, hadis yang dhaif dipakai buat apa? Hadis yang dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Ya, fadhailul a'mal, maka itu boleh dipakai hadis yang dhaif. Jadi hadis yang dhaif itu bukan berarti hadisnya itu nggak benar, tapi ada perawinya yang mana dia itu tidak menjaga syarat-syarat daripada hadis yang sahih yang ditetapkan ulama, sehingga hadisnya itu menjadi hadis yang dhaif. Jadi sebenarnya nggak begitu ribet, nggak begitu jelimet. Kita tinggal bedain. Disebutkan hadis yang hasan, kan kalau zaman sekarang udah gampang soalnya. Ya, sekarang udah gampang karena ulama udah bisa udah memilah-milih. Ulama udah memilah-milih mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif. Kita belajar ini cuman agar supaya kita tahu ketika kita baca sebagai seorang calon ulama, antum harus tahu ketika baca hadisun sahihun, ini hadis yang sahih. Maksudnya apa nih hadis yang sahih? Maksudnya adalah memenuhi kriteria daripada syarat-syarat hadis yang sahih. Berarti sanadnya nyambung, ya kan, sanadnya nyambung. Nah, kalau hadis yang dhaif bisa jadi ada sanadnya yang nggak nyambung, putus dia. Contohnya misalnya Hurairah. Ya, misalnya ini Hurairah aja, misalnya Hurairah meriwayatkan hadis. Ya, Hurairah meriwayatkan hadis. Dia bilang Hurairah bertemu dengan aneh, padahal waktu itu dia belum kuliah di PDU. Saya meriwayatkan hadis dari Ustadz Abdul Hadi tahun 2000, padahal tahun 2000 dia belum lahir misalnya. Aneh ketemunya sama bapaknya. Padahal dia dengar hadis itu dari bapaknya benar. Bapaknya mendengar hadis itu dari aneh. Bapaknya Hurairah mendengar hadis itu dari aneh, ya. Sebentar, ini ada telepon, Ana terima dulu ya. Takutnya orang penting. Oke. Terusin, Kang Soleh. Terusin. Terusin tawaran. Apaan sih? Soleh.
yang pondokan kitab nih belajar nahu nih, bantu. Tahu nih. Ya aneh bantu nahu, tapi ngapal dulu. Karena akhwatuha. Coba. Tadi PDF halaman berapa? 33. 23. 33. 33. Ada yang punya VDF-nya nggak? Aneh Ada di grup. Oh ada ya. Oh iya, makasih ya. Tadi belajar apa sih? Belajar ML. Tidur aja. Belajar. Fari, bisa aja lu. Aneh nggak fokus dia, ini fokus makan, lapar gua mah. Mandi dulu. Ini kayaknya mana nih? Bang Fahri, salat subuh dulu. Ya, aneh salat subuh di Masjidil Haram. Masya Allah. Junub. Wali kutub ya? Bukan. Wali kita. Udah nggak usah diomong, malu sama yang lain. Ikut. Wali songong ini mah. Emang kayaknya itu anak buah Panji Gumilang sih. Bukan anak buah, itu asal antum tahu aja Panji Gumilang ada tuh gara-gara aneh. Gurunya dia. Berarti kalau guru lebih parah emang. Makin susah. Panji Gumilang susah apalagi gurunya. Iya. Jumlah kita Makalah berapa sih? mulu. 14 sih, Ray. Makalah mulu. Persentase kagak. Kang Hura yang bikin kelompok ini apa usul fik, tapi giliran kelompok dia kan sama aneh malah paling banyak. Gimana? Syar'i taklifi, syar'i wad'i, terus mahkum fih, mahkum alaih, hakim. Satu judul bayangkan itu 5 tema. Perasaan dulu aneh waktu mondok Vicky ini nggak beneran kayak gituan dah. Ini kan usul Ini fikih. makan ulama, ibu ulama. Langsung kita butuh aro. Usul fikih gitu. Oh iya usul Kan fikih. bikin Fikih. Malah fikih dia. Lupa. Alinsanu mahlul hoto Anisia nih. Belum nyambung ini nyawanya nih, belum nyambung nih. dalil paling lemah ada tuh. Dalil paling lemah ada tuh. Ini satu set kayaknya lagi main warnet ya. Diingatkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk Rabu besok bawa duit 10.000 kita iuran untuk parsel sowan ke Kiai Nawawi MUI Jakarta Selatan. Dan di pemberitahuan kepada mahasiswa yang memesan koko, tolong arjuk duitnya dibawa. Kalau kalau terserah aja tuh. Duitnya udah Ini dikasih. Arul nih habis main ML nih, baru kelar main ML nih Arul nih. Bisa aja itu. Sama ente gua. Katanya mau main futsal. Depan kita main futsal. Iya, katanya mau main futsal. Kalau gua main futsal, udah main bola plastik aja. Udah nggak bisa lari ya, Lul. Udah nggak bisa lari. Ani udah lama nih nggak nendang kaki teman sendiri.
Yang Aju ngerujuk ke siapa itu nggak bisa lari? Itu bagi yang Tahu paham lah, aja, tahu tahu lah, lah lo. Siapa sesepuh di kampus kita siapa? Sepuh ajengan. Ajengannya itu. Ajengan apa ajengan? Ulah masuk. Ini masih ini kayaknya kemana sih? Abur ada ente Ri. Lu tadi pas gue gabung ada ya, pas lu pengen gabung kagak ada. Jumlah yang hadir di kelas itu berapa kita ya? Berapa, Rai? 20. Hah? 28. Hadir yang hadir apa? Di kelas. Iya. Aktif. Kelas. Ada 20. Ada 2 ya? Hah? 2 kayaknya. Bisa jadi. Itu kan buat itu kita beri kartel pakai mana sekol ini. Wih, ada Abang Fitro. Hah? Udah. Halo? Bu Lilis mana Bu Lilis ini ya? Bu Lilis nggak ada dari tadi. Ada itu Abdurrahman Bu Lilis tuh. Ini ya. Biasanya dia kalau ada langsung nyaut. Ya berarti nggak ada, Kang. Ya itu suaminya Abdurrahman. Nggak ada Bu Lilis kayaknya. Nggak ada kan? Itu yang Ada. Abdurrahman Ada. bukan itu. Iya, ada. Abdurrahman. Oh, suaminya nama. Iya, suaminya bener. Halo, assalamualaikum. Afwan. Salam. Mohon maaf. Anak aneh telepon dari pesantren. Kalau nggak diangkat dia nggak bisa ngomong karena telepon itu susah di pesantren. Baik, lanjutin ya. Siap, Kiai. Ya, lanjutin. Jadi tadi kita tentang hadis yang hasan, ya. Jadi intinya kalau untuk segi
diterima tidaknya sebuah hadis itu, ya, maka kalian harus mengetahui bahwasanya hadis itu yang diterima itu dari segi kualitasnya itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Ya, itu ya. Dari segi diterima dulu, dari segi diterima ada dua. Hadis yang diterima itu ada dua, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hadis yang sahih ada dua macam. Sahih li dzati dan sahih li ghairi. Hadis yang hasan juga ada dua macam. Ada hasan li dzati dan hasan li ghairi. Yaitu hadis yang diterima. Nanti hadis yang ditolak diantaranya hadis doif dan lain sebagainya nanti ada. Ya, doif, mardud, mangkar dan lain sebagainya itu hadis-hadis yang ditolak. Ya. Sekarang kita belajar dulu, kita mendalami dulu tentang hadis-hadis yang diterima, ya. Di antaranya itu adalah hadis yang hasan dan juga hadis yang hadis yang sahih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kita sudah membahas sedikit tentang masalah hadis yang hasan li dzati, ya. Hadis hasan li dzati itu yang benar-benar yaitu adalah hadis yang mana di dalam perawi hadis itu ada seseorang yang hafalannya tidak kuat, ya, hafalannya tidak kuat. Ya. Ini memang kalau kita belum praktekkan langsung nanti agak sulit, tapi yang penting nanti paham dulu deh, ya, bahwasanya hadis yang sahih dan hadis yang hasan itu dua-duanya bisa dipakai untuk kita berhujjah, berdalil. Kita berdalil dari dua hadis ini diterima di bawah hukumnya boleh, ya, baik hadis hasan maupun hadis yang sahih. Nanti kalau kita sudah belajar kitab hadis, maka di situ akan kelihatan ada hadis-hadis yang hasan, ada hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada hasan li ghairi. Ya, hasan li ghairi itu, ya, di antaranya adalah hadis ya, hasan li ghairi itu adalah hadis yang doif yang banyak jalur periwayatannya banyak, ya. Tapi kedoifan hadis itu bukan karena perawinya itu pembohong, bukan. Tapi perawinya itu misalnya hafalannya jelek, ya kan. Dalam arti kata sanadnya itu mungkin terputus. Dari hadis ini terputus, tapi dari hadis-hadis yang lain sanadnya itu ada, ya. Makanya dia dari doif bisa naik menjadi hadis yang hasan. Namanya hasan li ghairi, ya. Itu mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau hadis maudhu itu maksudnya gimana, Kiai? Kalau hadis maudhu itu hadis yang bukan hadis. Itu hadis bikinan orang. Bukan hadis. Dari beda antara maudhu dengan doif. Nah, ini nih, biar bagus ada yang nanya ini. Apa perbedaan hadis yang maudhu dengan hadis yang doif? Ya, perbedaan hadis maudhu dengan hadis doif. Kalau hadis doif itu hadisnya dari Nabi. Hadisnya dari Nabi, cuman ada perawinya itu, ya, yang terputus, atau ada di antara perawinya itu yang apa namanya, yang pernah berdusta atau gimana, yaitu makanya hadisnya jadi hadis doif. Kalau hadis maudhu itu bukan hadis dari Nabi tapi bikinan orang. Contohnya, ya, bikinan orang itu contohnya itu adalah hubul waton minal iman, itu bukan hadis, itu hadis maudhu. Itu perkataan ulama. Makanya kalau kita ngomong hubul waton minal iman jangan bilang itu hadis, tapi bilang ada perkataan ulama yaitu hubul waton minal iman. Jadi itu bukan hadis tapi itu perkataan ulama. Jadi hadis maudhu itu adalah bukan hadis tapi dibilang hadis, itu hadis maudhu. Tapi kalau hadis doif dia hadis, cuman perawinya yang meriwayatkannya itu ada yang lemah dan lain sebagainya. Itu perbedaan antara hadis doif dan hadis maudhu. Gitu ya. Ada lagi? Satu lagi, Kiai. Ya, kalau silakan. misalnya ada salah satu dari periwayat hadis, misalnya dari perawi misalnya dari Abu Hurairah, terus ada salah satu periwayatnya yang pendusta, itu jadi masuknya juga hasan ghairi apa zat? Oh gitu. Kalau gini,
Kalau di antara perawinya itu ada yang pendusta, itu masuknya ke doif dia. Doif ya. Kalau Hasan itu bukan dia pendusta, tapi kalau ada yang perawinya itu hafalannya lemah. Hafalannya dong. Jadi Hasan itu kalau di antara perawinya itu ada yang hafalannya lemah, maka dia menjadi hadisnya hadis yang hasan. Tapi kalau ada yang pendusta, itu jatuhnya kepada hadis yang doif. Ya. Nah, nanti hadis yang doif itu bisa naik menjadi hasan li ghairi apabila jalurnya banyak. Jadi bukan hanya dari satu periwayat dari satu jalur aja, tapi dari banyak jalur, dari jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, jalur F, jalur apa, banyak jalurnya. Maka hadis yang asalnya itu hadis doif dari jalur A hadisnya doif, tapi banyak dari jalur-jalur yang lain, maka dia bisa naik menjadi hadis hasan li ghairi. Jadi hasan li ghairi itu karena hadis doifnya itu banyak periwayatan yang lain sehingga dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairi gitu ya. Jadi kalau hadisnya hasan li zati itu karena perawinya hafalannya lemah, itu aja ya. Silakan yang lain. Iya Pak Kiai. Apakah itu Iya, bisa dinamakan hadis mutawatir Pak Kiai? Yang mana tuh? Yang li ghairi. Karena didukung Hasan. oleh Hasan, iya Hasan li ghairi. Ya. Bisa dikatakan hadis mutawatir nggak Kiai? Kan banyak perawinya gitu. Jadi gini. Jadi yang dimaksud dengan hadis mutawatir itu ya, itu adalah hadis yang kita lihat daripada sampainya kepada kita ya, sampainya kepada kita yang beberapa saat kita sudah pernah bahas, yang mana kalau mutawatir itu pasti di antara mereka nggak ada yang bohong. Jadi kalau hadis mutawatir itu udah pasti hadisnya hadis yang sahih. Jadi kalau ada di antara mereka itu yang hafalannya lemah atau pendusta, itu tidak bisa disebut sebagai hadis mutawatir. Ya kan kemarin udah pernah kita bahas ya di depan tuh ya. Ya, mutawatir itu pernah kita bahas di depan itu. Jadi kalau walaupun mutawatir itu kan harus meriwayatkan banyak pada satu sobakot, pada satu masa ya. Bukan jalurnya yang banyak. Jadi yang meriwayatkan itu banyak pada satu masa. Ini perlu kita pahami, yang namanya mutawatir itu adalah banyak yang meriwayatkan pada satu masa. Jadi di masa sahabat yang meriwayatkan ada 10 orang. Di masa tabi'in yang meriwayatkan ada 10 orang. Di masa tabi'in yang meriwayatkan ada 10 orang. Bukan berarti jalurnya banyak. Kalau yang tadi Ana bilang itu banyak jalurnya itu bukan mutawatir dia. Jadi kalau mutawatir itu adalah di tobakoh masing-masing itu di zaman sahabat yang meriwayatkan ada 10 orang. Di zaman tabi'in hadis ini yang meriwayatkan ada 10. Jadi sahabat meriwayatkan tentang hadis A. Hadis A itu sahabat yang meriwayatkan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Imam Ali, Umar bin Khattab, banyak sahabat-sahabat yang lain. Mereka meriwayatkan, itu namanya hadis mutawatir. Itu biasanya di bawahnya juga yang meriwayatkan banyak ya. Jadi di setiap tobako itu banyak yang meriwayatkan, maka namanya hadis mutawatir ya. Jadi hadis mutawatir itu ya sebagaimana kita udah pernah bahas yang lalu, marawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatuhum alal kadib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mana mereka tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Maka itu namanya hadis mutawatir. Jadi nggak mungkin kalau hadis mutawatir itu ada yang bohong, nggak mungkin, karena mereka itu meriwayatkan di masing-masing tobakonya banyak. Kayak ente nih ente di PDU nih sekarang kan banyak nih orangnya. Nah, banyak. Itu namanya kalau itu bisa jadi hadis mutawatir. Kalau kita udah lahir zaman Nabi dulu ya kan, ya bisa jadi hadis mutawatir itu. Kalau kita melihatkan satu hadis gitu bareng-bareng semuanya. Ya gitu. Jadi mutawatir itu tidak mungkin mereka itu tidak mungkin mereka itu sepakat untuk berbohong ya gitu ya. Namanya Ajun, namanya apa itu? Agung Pak Kiai. Namanya Ajun. Agung. Nama aslinya siapa itu Ajun tuh? Agung Pratiknya Pak Kiai. Agung. Oh Agung. Ya. Yang mana Agung? Belum pernah ketemu mana di kantor? Belum Pak Kiai. Ya? Belum. Baru ya? Iya Pak Kiai.
Ente baru masuk apa gimana? Baru masuk Pak Kiai. Oh, di waktu itu masuk melalui siapa, Gung? Pak Kiai. Enggak, maksudnya apa namanya? Ente ikut sama angkatan yang pertama atau nyusul? Nyusul Pak Kiai. Waktu itu Oh, saya ikut nyusul. sama Dari mana rumahnya, Gung? di Cipinang Pak Kiai. Oh, di Pinang. Masya Allah. Iya. Yang waktu itu yang masuk itu pas bahas habis itu kan dia ada itu pakai pas Oh, Iya. yang sama Samsul ya waktu itu ya? Iya. dia pakai Oke. Ya, oke. Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Kalau tidak, kita membahas hadis yang doib ya. Hadis yang doib. Ya, sekarang kita akan membahas tentang hadis-hadis yang ditolak. Ya, hadis-hadis yang ditolak di sini maksudnya tidak bisa jadi jadi hujjah. Ya. Yang pertama hadis doib. Ya, hadis doib artinya lemah. Ya, hadis doib artinya lemah. Menurut istilah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis yang hasan, maka dia menjadi hadis yang doib. Ya, hadis yang doib. Nah, doib di sini, ya, perlu kita pahami bahwasanya yang menyebabkan hadis itu doib, ya, itu adalah orang yang meriwayatkannya. Orang yang meriwayatkannya. Jadi di antara orang yang meriwayatkan itu ada yang lemah. Nah, maka hadisnya menjadi doib, ya. Boleh tidak meriwayatkan hadis yang doib untuk fadhail amal itu boleh. Tapi hadis yang doib kalau berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum syariat maka tidak boleh kita ya menggunakan hadis tersebut ya kalau itu hadis-hadisnya itu berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan dengan masalah hukum, tidak boleh kita menggunakan hadis yang doib. Tapi kalau untuk fadhailul amal kita boleh menggunakan hadis-hadis yang doib. Tapi syaratnya juga ya itu hadis doibnya nggak terlalu doib gitu loh. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang doib tapi sama ulama dikumpulkan untuk fadhailul amal. Contohnya di kitab Tanqihul Qaul. Ya, kitab Tanqihul Qaul itu banyak hadis doibnya. Ya, banyak hadis doib, tapi doibnya tidak terlalu. Nah, oleh karena itu para ulama dikumpulkan dalam kitab Tanqihul Qaul itu. Ya, ulama mengumpulkan dalam kitab Tanqihul Qaul ya, yang mana disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Lubabul Hadis ya. Itu hadisnya tidak terlalu doib, tapi banyak yang doib di situ. Ya, banyak yang doib ya. Jadi hadis yang doib itu tidak bisa digunakan untuk masalah akidah dan juga masalah hukum, tapi boleh untuk fadhailul amal. Misalnya keutamaan belajar, keutamaan sholat ini, keutamaan sholat itu, walaupun hadisnya doib itu bisa dipahami. Gitu ya. Itu masalah hadis yang doib. Ya. Baik. Ada lagi? Ini tolong. Ya, gimana Ahmad? Lanjut nggak apa-apa. Ya. Untuk Kecil suaranya. Sep. Nah, nanti kita akan, insya Allah pertemuan yang akan datang ya, kita akan bahas mengenai masalah hadis yang tertolak, semacam hadis yang tertolak karena sebab sanadnya ada yang putus ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, hadis apa aja, nama-nama ulama ngasih namanya hadis apa aja
Ya, di antaranya itu biar hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mursal, hadis mudallas, hadis mursal, khafi dan lain sebagainya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Para mahasiswa sekalian, pertemuan pada hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada. Ya, Soleh. Ada yang nanya, Soleh enggak? Saya pernah nanya. Saya pernah dengar nama kitab Durratun Nasihin apa Durratun Nasihin itu banyak hadis maudhu'nya. Ya, kitab Durratun Nasihin dalamnya itu ada hadis yang dhaif dan ada juga malah hadis-hadis yang maudhu'. Makanya perlu diteliti itu ketika memakai hadis-hadis dalam kitab Durratun Nasihin, itu perlu diteliti dulu hadisnya masuk yang mana, karena campur baur di situ ya. Ya, kitab Durratun Nasihin itu perlu diteliti dulu. Kalau pakai hadis, mengambil hadis dari Durratun Nasihin, perlu diteliti dulu hadisnya dhaif apa maudhu'. Ini Kiai. Gitu loh. Kalau dhaif masih bisa dipakai pada ulul amal, tapi kalau maudhu' jangan dipakai ya. Kitab Durratun Nasihin. Banyak kadang-kadang tuh ustadz-ustadz dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, itu perlu dilihat dulu hadisnya dhaif apa maudhu'. Kalau maudhu' jangan dipakai ya, walaupun untuk pada ulul amal maudhu' jangan dipakai. Kalau mau bilang jangan hadis. Bilang aja ada ulama yang ngomong seperti ini gitu. Itu boleh kalau ngomong jadi gitu, dalam kitab Durratun Nasihin ada ulama yang menyebutkan begini. Jangan bilang itu nabi yang nyebutin. Nah, itu yang nggak boleh, itu kan bilang itu nabi yang nyebutin, itu nggak boleh. Tapi kalau bilang ada ulama dalam kitab Durratun Nasihin menyebutkan begini, boleh, nggak apa-apa. Yang penting apa yang dia sebutkan itu kebaikan. Ya. Tapi jangan bilang itu dari nabi, karena itu sifatnya maudhu', bukan hadis. Ya. Kalau hadis dhaif, kita masih bisa bilang itu dari nabi. Ya. Itu dari nabi, tapi hadisnya dhaif. Dan kita sebagai orang yang tahu, kita harus bilang hadis ini dhaif. Tapi ini untuk pada amal boleh diamalkan, bahwasanya nabi berkata begini, tapi hadisnya dhaif. Dan kita harus bilang itu. Jangan sampai kita orang yang sudah tahu, kita tutup itu. Ini hadisnya dhaif, kita tutupin seolah-olah itu hadisnya sahih. Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu kalian semuanya ketika nanti sudah di masyarakat, mungkin sudah ada yang mulai juga berceramah di masyarakat, ketika mengambil sebuah hadis harus jelas hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif, atau ini maudhu'. Kalau maudhu' jangan bilang itu hadis, bilang aja itu perkataan ulama. Ya. Cukup ya? Pak Kiai, Baik. Pak Ya, Kiai, silakan. kalau Riyadus Shalihin Pak Kiai. Oh, Riyadus Shalihin hadisnya kebanyakan sahih. Ya, kebanyakan sahih hasan, tapi ada juga yang dhaif, tapi nggak banyak kalau yang dhaifnya di situ ya. Kalau maudhu' nggak ada, di Riyadus Shalihin nggak ada maudhu' ya, minimal dhaif lah ada di situ, tapi nggak apa-apa ya. Kalau Makasih Pak Kiai. Ya, silakan. Kalau Mukhtarul Hadis, Sama Mukhtarul Hadis juga, di situ ada sahih, di situ ada hasan, ya, di situ ada yang dhaif, ya. Mukhtarul Ahadits ya. Dibaca aja di belakangnya itu, dalam kitab Mukhtarul Hadis di belakangnya itu ada ininya gitu. Ada apa ini? Ada sahih atau hasan atau apa gitu ya. Ya. Nanti insya Allah kalau kita udah belajar semuanya, kita praktek. Ini hadis ini coba kita teliti. Hadisnya sahih, hasan atau dhaif. Cariin satu hadis, teliti. Gimana ya cara telitinya? Gitu ya. oke. Baik, ada lagi? Naya, mau nanya Naya? Satu Kiai. Silakan, siapa itu? Jadi Kang Muslim. Ya, silakan. Ya, Kiai. Suaranya jelas Kiai. Ya, suaranya nggak kedengeran teh. Nggak jelas. Ya, Kang Usep. ini ada suaranya jelas nggak sekarang? Ya, coba Jelas. mau nanya ya, silakan. Jelas. Jadi gini, membicarakan dunia di masjid itu, ada yang menyampaikan begini, membicarakan dunia di masjid
masjid itu tidak akan diterima ibadah 70 tahun. Tapi ketika dilihat di sirah itu, ketika Rasulullah membangun di Masjid Nabawi, itu malah di masjid itu dibikin seperti kantor seperti itu. Ya, Ana udah bisa nangkap. Yang ente tanyain. Bagaimana ketika membicarakan masalah dunia di masjid itu, ya, itu ibadah tidak diterima, ya, sekian puluh tahun dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi begini, yang dimaksud membicarakan dunia di sini adalah dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Contohnya, jual beli. Contohnya, bicarain sepak bola. Ya kan? Contohnya, bicara politik. Gak ada urusan dengan akhirat. Tapi kalau bicara tentang dunia tapi ada hubungannya dengan akhirat, contohnya, ya, kita berbicara tentang kesehatan, yang mana kesehatan itu kan tetap ada hubungannya dengan akhirat, ya, supaya kita hidup sehat, bisa ibadah dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Yang tidak boleh ini yang benar-benar urusannya dunia nggak ada hubungannya dengan akhirat, ya. Dalam arti kata jual beli di dalam masjid nggak boleh, ya, jual beli dalam masjid tidak boleh, ya. Kemudian kampanye, bukan bicara politik ya, kampanye dalam masjid nggak boleh, ya kan. Kalau ngasih tahu masyarakat di dalam masjid untuk dia partisipasi berpolitik, itu ngasih tahu untuk berpolitiknya, itu ada hubungannya juga dengan akhirat. Jadi yang jadi pemimpin kagak bolehin kita sholat, repot kan. Tapi kalau bicara ayo dukung si Anu di masjid, nah itu nggak boleh tuh, ya, tidak boleh. Ya, jadi yang dimaksud di sini dunia di sini adalah dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, sesuatu yang sifatnya kelihatannya dunia dan itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau dunia yang ada sangkut pautnya dengan akhirat, itu tidak boleh. Ya, gitu. Ya, Step ya. Dan kenapa itu ini pakai handphone apa pakai laptop? Pakai laptop kayak ini. Oh iya, kalau pakai laptop kelihatannya gitu. Besok pakai handphone aja ntar. Iya. Baik, tolong Abu Hurairah dicatat nama-nama yang hadir, kasih ke Bang Gatot ya. Baik, Ana cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Lagi sanad yang masang itu siapa tuh? Yang masang spanduk apa itu? Lagi sanad. Ini Bu Lilis. Halo Bu Lilis. Pakai komputer, Ngara. Lagi sanad ada yang masang spanduk apa itu? PKS ya? Oh iya. Itu kan cuman masang, bukan kampanye. Tolong dibedakan. Toh lagi pula juga. Masang di dalam masjid. Toh lagi pula juga nasinya dimakan. Iya. Ntar harus konsisten. Nasinya jangan dimakan. Ikan kagak, oi. Ikan kagak. Ikan. Mendung, Bu. Ikan. Mendung di sini mah, di Cipinang mendung. Mana nih? Tolong. Jadi acara kedua kapan? Kedua